Kisah ini diawali dengan memperkenalkannya seorang pria bernama Billy Ray Smith, seorang pendatang dari Boston yang memutuskan untuk menetap di sebuah kota gersang di wilayah Texas untuk mengabdikan diri sebagai guru. Pagi itu, seperti biasa, ia menyapa sang serif dengan ramah sebelum menjemput salah satu muridnya, seorang gadis bernama Nettie Telen. Nettie sendiri tampak menyukai gurunya tersebut dan menyambutnya dengan semangat saat Billy Ray tiba di rumahnya. Melihat sikap putrinya, sang ibu memberi peringatan agar Nettie lebih sopan dan memanggil pria itu dengan sebutan Tuan Smith. Namun Nettie mengabaikan nasihat tersebut dan dengan polos bertanya apakah Billy Ray pernah melihat dirinya sebagai perempuan, bukan hanya sebagai murid. Menanggapi pertanyaan itu, Billy Ray tidak langsung menjawab, tetapi menjelaskan dengan bijak mengenai perbedaan cara pandang antara pria dan wanita yang justru membuat Nettie semakin terkesan dan menganggap gurunya sebagai pria yang menarik. Saat di sekolah, Billy Ray memilih untuk membacakan sebuah kisah dari buku karya Kid Durango, penulis favoritnya. Para murid pun tampak lebih antusias karena cerita petualangan seperti itu terasa lebih menarik daripada pelajaran matematika. Dalam cerita yang ia bacakan, sekelompok perampok menyerang sebuah kota dan merampok sebuah bank. Namun secara tak terduga, kejadian serupa terjadi di dunia nyata saat sekelompok bandit yang dipimpin oleh El Diablo datang ke kota mereka. El Diablo dikenal sebagai penjahat kejam dan tak segan membunuh siapapun yang menghalanginya. Karena itulah, para penduduk langsung memilih untuk bersembunyi di rumah mereka masing-masing demi menyelamatkan diri. Namun, di saat semua orang memilih menghindar, Nettie justru berlari keluar dari sekolah dengan rasa penasaran untuk melihat langsung para bandit yang datang. Padahal Billy Ray telah memperingatkannya agar tetap di dalam. Ketidakpatuhan Nettie pun membawa bencana karena ia akhirnya diculik oleh El Diablo setelah berani mendekat tanpa rasa takut. Billy Ray yang mencoba menolong justru tak berdaya dan dengan mudah dilumpuhkan oleh sang penjahat yang kemudian melarikan diri bersama kelompoknya. Gringo! Gringo! Dalam keadaan terluka dan belum bisa berdiri, Billy Ray hanya bisa menyaksikan kekacauan dan kepanikan yang menyelimuti warga kota saat mereka mengetahui bahwa Nettie telah dibawa pergi oleh para bandit. Segera setelah itu, sang serif memimpin sekelompok orang untuk mengejar El Diablo. Namun hanya dalam waktu singkat, ia kembali ke kota dalam kondisi mengenaskan dengan tubuh penuh luka dan lidahnya telah dipotong. Tidak ada satupun dari anak buahnya yang kembali, yang mengisyaratkan bahwa mereka kemungkinan besar telah tewas dalam usaha penyelamatan itu. Nyonya Telene yang mengetahui kabar buruk itu langsung pingsan karena tak sanggup menerima kenyataan. Sementara itu, Billy Ray pulang dalam keadaan guncang setelah mendengar kekejaman El Diablo yang memotong lidah serif. Tak lama kemudian, wakil serif mengumpulkan warga kota untuk menentukan tindakan selanjutnya. Tetapi suasana menjadi mencekam ketika seorang warga bernama Marpy justru menceritakan betapa kejam dan brutalnya El Diablo, yaitu penjahat yang selama ini menjadi buronan dan telah membuat banyak kota tunduk ketakutan. Cerita itu pun membuat semangat para warga semakin melemah dan diliputi rasa takut yang mendalam. Then it's your responsibility to go after El Diablo. So no one is going to do anything about getting my Nettie back. Mendengar hal itu, Nyonya Telene menjadi semakin frustasi karena memikirkan nasib putrinya yang telah diculik. Terlebih lagi setelah wakil serif dan warga kota memutuskan untuk tidak menghadapi El Diablo dan kelompoknya. Billy Ray yang merasa bersimpati terhadap Nyonya Telene dan merasa bertanggung jawab atas keselamatan muridnya, akhirnya secara sukarela menyatakan akan pergi menyelamatkan Nettie. Namun ketulusannya justru tidak dihargai oleh para warga kota yang meremehkannya karena ia hanyalah seorang guru yang tidak tahu cara menembak ataupun bertarung.
Bahkan Billy Ray pun tidak bisa menunggang kuda, yang semakin membuat warga kota termasuk Nyonya Telene merasa pesimistis. Sebelum memulai misi penyelamatan, Murphy berinisiatif untuk mengajari Billy Ray cara menembak dan bahkan memberinya sebuah pistol. Murphy juga memberitahunya tentang sebuah tempat di mana ia mungkin bisa menemukan seseorang yang dapat membantunya menjalankan misi tersebut, karena jelas bahwa ia tidak bisa melakukannya seorang diri. Sebelum keberangkatan, Nyonya Telene akhirnya memberikan dukungan kepada Billy Ray. Demikian juga wakil sheriff yang menyediakan seekor kuda untuknya. Namun, para warga kota masih meremehkannya, terlebih saat ia terjatuh dari kudanya dan secara tidak sengaja menembak kudanya sendiri, memaksanya melanjutkan perjalanan dengan kereta api. Setelah 3 hari perjalanan, Billy Ray akhirnya tiba di sebuah kota bernama Millennium dan bertanya kepada seorang pria tentang sheriff bernama Sones yang konon pernah menunggang bersama Kid Durango. Pria itu mengarahkan Billy Ray ke sebuah pemakaman tempat ia menemukan bahwa Sones telah meninggal. I'm the sheriff now. Maybe I can be of some assistance. Tidak lama kemudian, sheriff baru yang menggantikan Sones tiba-tiba ditembak mati dari belakang oleh seorang pria bernama Thomas Panleak. Billy Ray yang menyaksikan kejadian itu langsung bertanya kepada Panleak mengapa ia membunuh sheriff baru tersebut, dan Panleak menjawab bahwa sheriff baru itu telah membunuh Sones, yaitu sahabatnya sendiri. Mendengar penjelasan itu, Billy Ray kemudian menanyakan tentang Kid Durango dan menjelaskan bahwa ia berniat menyewanya karena reputasinya sebagai penembak tercepat di barat. Panleak yang mengira Billy Ray memiliki banyak uang tampak antusias dan segera menawarkan jasanya, bahkan mengaku sebagai kenalan Kid Durango. Panleak kemudian memberikan seekor kuda kepada Billy Ray meskipun kuda itu diperoleh secara ilegal. Billy Ray pun memulai perjalanan baru bersama Panleak dengan menunggang kuda meski ia beberapa kali terjatuh. Malam harinya saat mereka beristirahat, Panleak bertanya tentang pekerjaan yang membuat Billy Ray ingin menyewa Kid Durango. Billy Ray menjelaskan bahwa ia ingin menyelamatkan seorang gadis yang diculik oleh El Diablo dan kelompoknya. Panleak terkejut mendengarnya karena El Diablo sangat dikenal sangat kejam dan berbahaya. Karena itu, Panleak bahkan menyebut Billy Ray sebagai orang bodoh yang nekat menantang El Diablo lalu memilih untuk meninggalkannya keesokan harinya. You're in the wrong territory. You can't ride, you can't shoot, you can't even think, boy. Goddamn fool. Ketika Billy Ray melanjutkan perjalanan seorang diri, ia dikejutkan oleh sekelompok pemburu hadiah yang ternyata sedang memburunya karena mengira dialah yang membunuh sheriff baru di pemakaman. Billy Ray berusaha melarikan diri, namun kudanya tertembak dan ia terpaksa bersembunyi di sebuah gubuk kecil. Para pemburu hadiah kemudian menemukan tempat persembunyiannya dan mulai menembaki gubuk itu secara membabi buta. Saat para pemburu hadiah menunggu di luar, Panleak tiba-tiba muncul dan menembaki mereka satu persatu demi menyelamatkan Billy Ray. Sementara itu, Billy Ray yang bersembunyi di dalam gubuk tampak terkesan dengan keahlian menembak Panleak. Di saat bersamaan, salah satu pemburu hadiah berhasil menemukan Billy Ray dan hendak membunuhnya. Namun, Panleak melihatnya dan segera menembak pemburu itu hingga jatuh ke dalam gubuk. Pemburu hadiah yang terluka itu kemudian mencoba menembak Billy Ray, namun tembakannya meleset dan justru mengenai temannya sendiri yang sedang mencoba melarikan diri.
Melihat kejadian itu, Pan Leak mengira bahwa Billy Ray yang menembaknya dan kemudian memujinya. Saat Pan Leak melihat masih ada satu pemburu hadiah yang mencoba melarikan diri ke atas bukit, ia mengeluarkan senapan runduk dan berhasil menghabisinya. Terkesan dengan keahliannya, Billy Ray mencoba membujuk Pan Leak untuk membantunya melawan El Diablo dan kelompoknya. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, Pan Leak akhirnya setuju tapi menyarankan agar mereka membentuk sebuah tim yang terdiri dari orang-orang yang terampil. Keesokan harinya, Pan Leak dan Billy Ray mengunjungi seorang pandai besi bernama Bib Peterson yang merupakan teman lama Pan Leak. Setelah Pan Leak menjelaskan misi mereka, Bib setuju untuk membantu karena ia menyimpan dendam terhadap El Diablo yang pernah menculik dan menyiksanya. Dalam perjalanan, mereka tiba di sebuah kota kecil di mana penduduk sedang berkumpul untuk menyaksikan eksekusi dua penjahat. Saat itu, seorang pendeta bernama Autolus terlihat sedang mengumpulkan uang sambil berkhotbah. Bib segera mengenalinya sebagai penipu dan menyarankan kepada Pan Leak untuk merekrut Autolus serta dua penjahat yang akan dieksekusi, yaitu Bob Jamuidio dan Peter Chop Napier. Bless you. We don't need you dead men now. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Meksiko untuk menyelamatkan Nettie. Saat mereka beristirahat, Napier menyadari bahwa mereka sedang diawasi. There's somebody out there. Tiba-tiba sebuah anak panah menancap tepat di jantungnya dan menewaskannya. Anak panah itu ditembakkan oleh seorang penduduk asli Amerika bernama Dancing Bear yang ingin membalas dendam karena istrinya pernah diserang oleh Napier. Melihat keahlian memanah bir, Pan Leak memutuskan untuk merekrutnya. Sementara itu, Bob yang merupakan ahli bahan peledak menunjukkan kemampuannya dengan membuat ledakan dari tangannya sendiri. Setelah mengambil kembali sekotak dinamit yang sebelumnya dikubur Bob di gurun, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di perbatasan Meksiko. Di sana mereka singgah di sebuah bar tempat Pan Leak memperkenalkan Billy Ray kepada seorang pria bernama Truman Peters yang ternyata adalah Kid Durango. Billy Ray terkejut karena Kid Durango bukanlah pahlawan seperti yang ia bayangkan. Bahkan lebih mengejutkannya lagi, kisah petualangan yang ditulis oleh Kid Durango ternyata diambil dari kehidupan Pan Leak. Meskipun merasa sangat kecewa, Billy Ray memilih untuk tidak terlalu memikirkannya karena Kid Durango memberikan informasi penting tentang Pastoso, yaitu salah satu anak buah El Diablo yang kebetulan ada di bar tersebut. Pan Leak kemudian mendorong Billy Ray untuk menantang Pastoso dalam adu tembak demi mendapatkan informasi tentang lokasi markas El Diablo. Keesokan harinya, Billy Ray mengumpulkan keberaniannya untuk menantang Pastoso sambil menunjukkan taji milik El Diablo yang pernah ia rebut saat mencoba menyelamatkan Nettie. Melihat taji tersebut, Pastoso menerima tantangan duel dari Billy Ray. Namun saat keduanya bersiap menembak, Pan Leak diam-diam menembak Pastoso dari menara lonceng, membuatnya tewas seketika. Tak lama kemudian, Chuck Molle, rekan Pastoso, muncul dan terkejut melihat Pastoso telah tewas. Billy Ray lalu menunjukkan taji milik El Diablo kepada Chuck Molle sehingga ia setuju untuk membawa Billy Ray ke markas El Diablo dengan syarat bahwa ia harus datang seorang diri. Keesokan harinya, Pan Leak dan timnya bersiap untuk melanjutkan perjalanan, sementara Kid Durango memutuskan untuk ikut agar mendapatkan inspirasi untuk cerita barunya. Tak lama kemudian, sesuai kesepakatan, Billy Ray akhirnya bertemu dengan Chuck Molle sendirian di dekat pohon kematian, sementara Pan Leak dan yang lainnya diam-diam mengawasi dari kejauhan. Menyadari bahwa ada cukup banyak anak buah El Diablo yang berjaga, Autolus berinisiatif menyamar sebagai fotografer dan berpura-pura akan memotret mereka sehingga mereka kemudian berkumpul. Hal ini memudahkan Pan Leak dan Bir untuk menyerang mereka.
Setelah berhasil mengalahkan para penjaga, Panleak dan timnya menyusup ke markas El Diablo, sementara Billy Ray terlihat terikat di sebuah pohon. Tak lama kemudian, El Diablo akhirnya datang dan bertanya mengapa Billy Ray mencarinya. Saat itu, Billy Ray menyatakan bahwa ia datang untuk menukar nyawa Nettie dengan taji milik El Diablo yang ternyata merupakan warisan keluarganya. Namun, meskipun sangat menghargai warisan tersebut, El Diablo menolak menyerahkan Nettie karena ia telah menjadikannya selir. Sementara itu, Bib, Autolus, dan Bob bersiap menjalankan tugas masing-masing, tetapi mereka dihadang oleh lebih banyak anak buah El Diablo yang mencurigai kehadiran mereka. Dalam pertempuran yang terjadi, Bob dan Autolus tewas meninggalkan Bib seorang diri. Bib akhirnya mencapai lokasi yang telah ditentukan dan menunggu sinyal dari Panleak. Tak lama setelah itu, Panleak memberikan sinyal kepadanya. Melihat sinyal itu, Bib segera menyalakan sumbu yang terhubung ke bahan peledak di dalam gerobaknya, lalu mengerahkan gerobak tersebut ke markas El Diablo. Ternyata Bib berencana meledakkan markas El Diablo menggunakan dinamit tersebut. Namun sebelum sempat melarikan diri, kakinya terjepit dan ia pun memilih mengorbankan dirinya. Savagery. What the hell? Ledakan besar yang terjadi berhasil mengalihkan perhatian El Diablo dan kelompoknya sehingga Panleak dan Bir bisa menyerang mereka dengan lebih mudah. Saat pertempuran berlangsung, El Diablo memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri bersama Nettie. Setelah pertempuran selesai, Panleak secara tidak sengaja menemukan sebuah peti emas tersembunyi dan mengungkapkan niat aslinya kepada Billy Ray. Menyadari bahwa Panleak sejak awal hanya mengincar harta El Diablo, Billy Ray sangat kecewa dan memutuskan melanjutkan misi seorang diri. Singkat cerita, Billy Ray akhirnya menemukan Nettie dan El Diablo yang tengah melarikan diri melalui sebuah gua. Saat Billy Ray hendak melawan El Diablo, Kid Durango tiba-tiba muncul dan demi membuktikan dirinya sebagai pahlawan sejati, menantang El Diablo dalam duel. Sayangnya, El Diablo dengan mudah menembak dada Kid Durango. Dalam napas terakhirnya, Kid Durango memohon kepada Billy Ray agar menyelesaikan cerita ini dengan membunuh El Diablo. Saat El Diablo hendak membunuh Billy Ray, Panleak tiba-tiba memanggilnya dan menantangnya duel. Dalam duel itu, El Diablo berhasil melukai bahu Panleak dan melumpuhkannya. El Diablo lalu bersiap membunuh Panleak, namun dalam kejadian yang tak terduga, Billy Ray menembaknya dan berhasil membunuh El Diablo. Panleak yang menyaksikan hal itu merasa kagum dan memuji Billy Ray. Tak lama setelah itu mereka menguburkan rekan-rekan mereka yang gugur dan Billy Ray pun memberikan penghormatan terakhir kepada Kid Durango atas aksi heroiknya yang menyelamatkan nyawa Billy Ray. Beberapa waktu kemudian, Billy Ray akhirnya memenuhi janjinya kepada Nyonya Telene dengan membawa pulang Nettie dengan selamat. Pada saat yang sama, para warga kota merasa kagum kepadanya karena berhasil menyelamatkan Nettie dari El Diablo dan kelompoknya yang dikenal sangat kejam. Namun, alih-alih menatap dan melanjutkan pekerjaannya sebagai guru, Billy Ray memilih bergabung dengan Panleak untuk menjalani petualangan baru demi memenuhi permintaan terakhir Kid Durango agar ia menyelesaikan cerita ini.
Tamat! Dari balik kisah penyelamatan yang dipenuhi bahaya, pengkhianatan, dan keberanian, kita belajar bahwa pahlawan sejati tidak selalu lahir dari orang yang terlatih, bersenjata, atau ditakuti banyak orang. Terkadang keberanian muncul dari orang biasa yang memiliki niat tulus dan hati yang besar. Billy Ray adalah bukti bahwa tekad dan keyakinan, juga keberanian untuk bertindak demi orang lain, bisa mengalahkan ketakutan dan keraguan, bahkan saat seluruh dunia meremehkan kita. Ia tidak punya kemampuan bertarung, tidak bisa menunggang kuda, bahkan tidak tahu cara menggunakan senjata, tapi karena ia percaya pada nilai keberanian dan keadilan, ia berhasil mengalahkan sosok yang paling ditakuti. Kita juga belajar bahwa di tengah dunia yang penuh kekerasan dan tipu daya, ketulusan hati dan kesetiaan kepada janji adalah nilai yang tak bisa dibeli dengan emas sebanyak apapun. Karena pada akhirnya, keberanian bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang tetap berdiri ketika semua orang memilih untuk mundur. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.